Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, selamat malam seluruh Nusantara. Kita berada di Kota Blitar, tepatnya di Padepokannya Om Yesid. Dan kita bincang-bincang di sini mengisahkan tentang apa ini, Kang? Tentang sejarah dari Macanan Blitar ya. Dan ini sejarah Macanan Blitar ini yang dulu ya, Kang ya, berasal dari Kesultanan Mataram ya. Ya, pertama Mataram. Kesultanan Mataram dan merambah ke Kesultanan Solo, terus merambah lagi ke Kediri, dan Kediri terakhir di Blitar. Dan ini kenapa kok terakhir di Kota Blitar ini, kan? Kenapa kan? Nah, pertanyaan jadi gini lah, memang orang Blitar sendiri berasal dari Kesultanan Mataram. Jadi Kota Blitar ini banyak dulu yang dari Mataram lari ke Blitar, baru dia hutan di Babat, ya, di Babat, jadi dia cikal bakal lah kalau orang Jawa bilang, jadi membersihkan hutan untuk tinggal ke pemukiman warga. Makanya orang Blitar sendiri banyak sisilah dari Mataram, saudara Mataram. Banyak sisilah orang Blitar itu banyak sisilah dari Mataram. Dan di Blitar itu kenapa kok diterakhirkan di sini macanannya itu? Kenapa kan? Karena gini kan, Kota Blitar ini menyimpan 1000 misteri. Banyak sejarah-sejarah Banyak sejarah yang tentunya dari Blitar sendiri. Contoh, nggak usah panjang lebar ya kami ya. Contoh kayak raja dari Singosari yang kedua ya, dari habis Tunggul Ametung. Akhirnya rajanya Kenarok sendiri pun itu berasal dari Blitar juga, Blitar Selatan. Jadi Blitar itu menyimpan banyak misteri. Kalau bisa dibilang dalam bahasa Sanskerta, bahasa zaman-zaman kerajaan ya. Itu wilayah Ikatantra Adiraja. Blitar itu singkatannya itu kan ya. Wilayah Ikatantra Adiraja, atau disebutnya kalau orang-orang dahulu gimana kan itu? Itu artinya kalau cuma sekarang, Blitar tempatnya makam raja-raja agung. Tempat pemakaman raja-raja agung. Jadi kayak bumi apa Mas? Bumi para raja ngono lho. Ya, disebut bumi para raja bisa. Sebenarnya tepatnya makam para raja-raja agung. Makanya saya lihat di Blitar sendiri, yang saya ketahui memang banyak kan raja-raja yang dimakamkan di Blitar. Contoh kan ada ini Mas Amin, Cari Siping. Ya, itu Agung Reinasi dari Raden Wijaya. Ada lagi Pangeran Aryo dari Blitar. Blitar juga. Baru yang kita ekspor kemarin, Joko Barat ekspor itu ada di desa Kebunrojo ya. Itu Raja Brawijaya 6 dari sana juga. Sebenarnya masih banyak lagi kan ya raja-raja yang belum ditemukan. Sebenarnya makam-makamnya masih banyak kan ya. Banyak ditemukan di Kota Blitar sendiri. Jadi kalau saya lihat dari segi gaib, tanah Blitar itu tanah paling tua. Tanah paling tua dari apa? Se-Jawa Timur. Oh, se-Jawa Timur paling Paling tua. tua di Blitar ini. Makanya raja-raja pun zaman dulu minta dimakamkan di Blitar. Atau memang banyak raja-raja itu memang lahir di Blitar atau gimana kan itu? Enggak, dia di Blitar gini Mas Amin. Contoh orang dari
luar pulau ya. Hmm. Kalau datang ke Blitar itu satu Mas Amin, dia pasti kayak ilmunya, kayak bawaannya itu ngedrop. Istilahnya kena apa tuh Bang? Kena medan energi dari kota Blitar sendiri ini, dari tanah Blitar sendiri. Kota Blitar itu medan energinya sangat kuat. Sangat kuat. Makanya ada kan samping penataran tuh kilasan dari Syekh Subagir. Iya. Itu di sana yang saya lihat Syekh Subagir itu lama di sana. Di Blitar ini lama ya Syekh Subagir. Petilasan tuh Bang ya. Kilasan. Dan yang ada makam kecil-kecil itu makam muridnya itu Mas. Muridnya Syekh Subagir. Kalau Syekh Subagir yang dikisahkan dalam kisah Babat Tanah Jawa, orang yang menumbahi Pulau Jawa. Jadi cerita lagi tentang masalah mancaran Blitar. Ya, itu gimana Kang? Istilahnya pencetusnya dulu, istilahnya eranya siapa itu Kang? Itu dari Kesultanan Yogyakarta, Dari Jogja. dari Kerajaan Mataram. Itu pertama dari sana, dan itu dulu harimau diadu dengan banteng. Istilahnya hewan sama hewan. Ya, terus merambah ke Solo. Zamannya Hamengkurat ya, Hamengkurat II itu masih banteng dengan harimau. Terus merambah ke Kediri masih, kalau Kediri saya lihat masih Mas, masih banteng dengan harimau. Tetap dari tiga tempat itu masih sama kan ya? Ya. Yang Kediri siapa Mas? Pencetusnya adanya di Kediri itu pada eranya siapa Itu era mudanya, pas waktu mudanya Joyoboyo, tapi Joyoboyo belum menjabat menjadi Raja. Kalau tidak salah bapak dari Joyoboyo, yang dari Joyoboyo sendiri. Di era tahun itu, habis itu merambah ke kota Blitar, dan di Blitar sendiri tidak harimau lagi dengan banteng Mas, dengan manusia. Wih, jadi datang nyampe di Blitar itu semakin seru kan ya? Gitu. Kalau ada dulu gini Mas, pertama dulu itu kan sebenarnya acara penyambutan sebenarnya. Iya. Pas waktu pemerintahan Hindia Belanda, acara penyambutan, jadi harimau dimusuhkan dengan orang biar lebih seru. Kalau dulu sebagai hiburan mungkin kan ya? Kalau zaman dulu Kang, itu masih kayak pendekar itu pertama. Pendekar dimusuhkan harimau. Itunya ada kekuatan sama Harimau tersebut. Tapi mungkin lama kelamaan bosan melihat, pasti menang pendekarnya. Ya, karena namanya pendekar zaman dulu kan orang-orang sakti, hanya orang-orang yang mampu lah istilahnya. Akhirnya bosan, diganti lagi napi. Narapidana zaman dahulu. Ya, sebenarnya zaman masih zaman kerajaan dulu kan ya. Tetap ada dari zaman sekarang sampai dahulu, tetap ada narapidana, tetap ada. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang tanya mungkin dari teman-teman semua ya, napinya itu napi seperti apa tuh Mas? Maksudnya kan napi itu ada banyak loh. Tapi Jenisnya yang bagaimana itu kan? Dia Bukan- punya kasusnya apa atau bukan napi yang nyuri-nyuri ayam itu Mas, Nah, tapi napinya kelas ya, dia, kelas. paling enggak kebal senjata lah. Istilahnya dia perampok yang kejam atau pembunuh gitu kan mungkin ya. Ya terkenal lah di mana, enggak di sini aja, enggak di Blitar aja, terkenal di Malang kan, terkenal di Surabaya. berarti dia udah melalang buana lah Jadi katakanlah. enggak sembarang napi yang diadukan di situ, tapi di bawah itu mbak juga itu kan. Tapi ini dia enggak leluasa, masalahnya ada Dirantai Rantai gitu. sama kakinya dirantai. Tapi dia dipersenjatai dengan tombak itu kan ya. dengan tombak. Dan dulu ini Mas, zaman dulu saya lihat sehebat-hebatnya napi zaman dulu Mas, di luar sana. Kalau sudah masuk penjara
penjara orang zaman dulu, zaman pas waktu itu pasti hilang ilmunya, langsung hilang. Itu kenapa kan kok bisa hilang ilmunya nabi itu? Orang zaman kerajaan dulu kan gini juga kan, dia juga punya orang pintar, Punya sekolah. jadi dia orang pintar sepuh ya. Jadi setiap melewati pintu itu langsung hilang. Cuma itu yang hilang itu ilmu-ilmu yang kayak ini aja macam kayak apa? Gembolan, susu itu aja. Gitu. Kalau yang ilmu-ilmu asli dari kebatinan ya tidak bakal hilang. Memang yang ilmu dari dirinya Kita sendiri ya, itu ya tidak bakal hilang. Jadi Macan Blitar itu kalau kita lihat zaman sekarang mungkin seremnya enggak. Ini sebelum sama nabi sama prajurit kerajaan itu kan ya. Jadi musuhnya. Kayak di Kalang itu, jadi terus napinya ditaruh tengah kalangan itu. Itu tempatnya di mana kan kalau di Blitar dulu kan? Kalau menurut cerita ini dari sesepuh zaman dulu, bilangnya di alun-alun Blitar sini. Oh, di alun-alun kota Ya, Blitar sini juga. Kota Blitar sini kan luas itu. Berarti alun-alun kota Blitar dulu sampai sekarang tuh mempunyai sejarah yang sangat panjang ya. Panjang. Dan pas waktu napinya itu apa juga dibuat pertunjukan, jadi kayak masyarakat, banyak masyarakat kota Blitar atau kabupaten itu nonton gitu, melihat pertunjukan. Ya ada juga Om Zed, tapi tidak sebanyak kayak sekarang melihat hiburan tuh udah. Ya ada mungkin berapa orang. Tapi atau mungkin yang melihat atau yang mengelilingi prajurit kerajaan itu Itu pasti itu. Masalahnya nanti takutnya macannya melompat keluar makan gitu. masuk kampung. Memang dijaga, gitu kan ya. Iya, harimau itu tidak lari keluar dari area situ. Terus itu kalau misalkan katakanlah mungkin teman-teman juga penasaran ya, ketika napinya itu meninggal nih pas waktu Rampokan nah itu meninggal, apa diganti dengan napi lain, apa ya udah ini aja udah selesai atau gimana? Oh, maksudnya pas diadu sama harimau tadi ya? Itu anjir sampai 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Jadi yang saya lihat ya, saya bukan dari cerita ya mas, saya lihat dari si gaib itu sampai 3 orang. Berarti dalam satu acara satu hari itu 3 tiga orang. nabi. Kalau sudah 3 itu tidak mampu, sudah meninggal semua baru diganti. Itu barengan berarti? Tidak, satu dulu, satu gitu. Meninggal gitu nguburnya gimana? Maksudnya kan ya kita tahu lah kalau saat ini kalau di kondisi COVID ya meninggal pasti ya dibungkus di apa sampai berapa lapis gitu kan. Kalau kayak gitu Kalau zaman dahulu gimana? Ya, seperti layaknya zaman dulu, tetap biar meninggal kali sama harimau itu ya tetap selayaknya orang meninggal. Dimakamkan selayaknya orang meninggal zaman dulu. Sama seperti orang-orang meninggal zaman sekarang juga kan ya. Sebenarnya, tapi kita kan nggak tahu caranya sama dia. Nah, soalnya kan ya logika, maksudnya apa ya? Secara logis orang musuh macan itu kan kalau kena ya macan kalau merekam kita pastilah hotel atau gimana kan ya. Tapi gini kan, saya tadi sekilas masuk ke dimensi zaman dahulu. Itu sebelum ada nabi-nabi diadu sama harimau itu, kok banyak prajurit yang berebut untuk membunuh macan itu gimana? Sebenarnya nggak berebut mas Amin, dia cuma apa? Menghalang-halangi biar harimau itu tidak keluar dari area itu. Gitu. Jadi kayak pagar hidup lah, Pagar hidup. Jadi harimaunya nggak kecil loh itu kan. Ya, zaman dahulu besar-besar kan harimau ya. yang besar itu nggak kayak harimau Sumatera loh sekarang. Besar harimau sama manusianya itu. Itu kan zaman dulu. Jadi si harimau itu kalau sudah dia melemah atau akan kalah,
itu baru dibunuh sama prajurit-prajurit tadi itu. Nah, untuk harimaunya sendiri itu dikubur atau gimana kan itu? Jadi kubur ya. Oh, dikubur juga ya, layaknya seperti hewan yang mati dikubur gitu. Terus ini lagi kan apa? Waktu harimau diadu sama nabi-nabi itu untuk memang sengaja atau untuk menyambut kedatangan orang-orang tertentu atau gimana itu? Itu untuk penyambutan, Mas. Penyambutan istilahnya penyambutan dari siapa yang datang, perwakilan dari mana yang datang. Oh, kayak gubernur kalau zaman Ya, sekarang jadi disambut untuk hiburan tamu dari tamu gitu. penyambutan itu ya. Tapi zaman dahulu hewan-hewan buas itu sangat banyak kan ya. Ya. Tapi kenapa kok harimau yang diadu? Karena yang paling ganas kan harimau. Hewan yang paling buas. raja apa? Raja Raja rimba. Dijuluki raja hutan harimau. Hewan paling kuat ya. Nah, gini Mas, aku tadi ada mau tanya, kenapa kok Rampogan itu harus rentetannya harus ke daerah timur gitu. Padahal kan kalau dipikir secara logis ya dari Mataram itu kan juga besar loh wilayahnya, Luas lah, sangat luas. sangat luas. Kenapa kok nggak merata gitu loh? Masalahnya gini, Om Sid. Jadi ya itu mereka merambah ke sini. Masalahnya dari Blitar pun banyak silsilah orang dari Mataram, dari kerajaan Mataram. Dari kerajaan. Jadi istilahnya kalau ngomong-ngomongan itu cocok gitu loh. Jadi Oh. larinya ke arah sini. Oh, berarti kebanyakan dari yang dari barat berjalan ke timur kan. Banyak orang dari barat dan timur. Itu pun enggak sembarang istilahnya, pengen ke sana yang babat di sana, enggak, masih itu diutus saja juga. Karena ada perintah dari kerajaan. Istilahnya, oh ya orang ini memiliki skill dan ilmu yang mumpuni untuk Diperintahkan ke melakukan, kantor bagian ini gitu kan ya. agar biar hutan-hutan bisa dibabat terus ditinggali manusia. Jadi acara rampokan atau rebutan macan itu sendiri diselenggarakan pada acara-acara tertentu kan ya? Ya ada hari-hari kayak malam minggu enggak. Jadi ya, pas penyambutan orang-orang dari luar atau orang penting. orang penting. Ya. Biasanya dalam setahun berapa kali Mas? Gitu. Kalau dalam setahun bisa sampai 6 sampai 7 kali. 7 kali. 6 sampai 7 kali. Berarti nabi zaman dulu logikanya udah banyak banget ya. Ya zaman dulu sudah ada nabi, tapi kan tidak kayak sekarang. Berarti kalau dilihat dari cerita ini mulai dari kerajaan Mataram terus ke timur lagi ke apa? Solo, Surakarta, Solo, terus ke Kediri dan terakhir di Blitar. Yang saya lihat itu paling seru di Blitar kan ya? Ya, itu masalahnya manusia dimusuhkan harimau. Manusianya gimana perasaannya? Ya sudah Atau memang terpaksa karena memang Dia nabi ya, Dia nabi ya. dipaksa untuk Daripada aku mati ya, lebih baik aku melawan sebisaku. Nah, gitu. Gimana Mbak Risa? Ada pertanyaan kok untuk Kakak Joko Umbaran? Melawan orang. Belum pernah dengar? Belum pernah. Keluarganya itu gimana? Kopi untuk dulur-dulur request kopi bisa ya? Kalau keluarga mas ya. Bisa. Oke. Kalau dari keluarga yang banyak kan nabi dulu nggak kayak nabi zaman sekarang mas. Kalau nabi dulu itu ya orangnya sendiri-sendiri gitu, nggak Biar dijadikan satu ya. Oh, iya. Atau mungkin kalau nabi-nabi zaman dahulu itu siapa yang kuat dia yang ya berkuasa itu kan ya. berkuasa. Kalau zaman sekarang saya lihat udah enak-enak. Dia yang punya uang dia yang menang. Nabi aja uang. Jadi saya tadi coba menembus alun-alun Blitar dari tadi. Nah. Itu yang saya lihat yang terkuat manusianya itu ya namanya Mbah Suro.
ada itu nabi juga kan ya? Iya napi. Tapi dia yang kalau melawan harimau dia pasti yang menang, Mbah Suro yang menang. Nah, ini pertanyaannya kan, kenapa Mbah Suro setiap berkelahi sama harimau selalu menang? Apakah dia punya ilmu atau kekuatan apa gitu kan? Kalau ilmu orang zaman dulu itu Mas Amin tidak lepas dari ilmu. Masalahnya untuk menjaga dirinya. Jadi kenapa Mbah Suro itu selalu menang? Karena Mbah Suro itu memang dari sejak muda itu sering berburu harimau. Oh, sebelum dia jadi nabi, Jadi pemburu. Ya, dia pemburu harimau dan dia hafal. Oh, harimau ini kalau kakinya mengarah kemana, oh ini nanti nerekamnya ke sini. Kalau dia badannya kemana, oh nanti nerekamnya ke sini. Jadi dia hafal. Dari pengalaman langsung. Ya, jadi Mbah Suro tuh bisa melihat logatnya harimau itu badannya itu mengarah kemana, ini nanti merekam sini, mengarah kemana, merekam sini, hafal dia. Tekniknya berarti sudah punya pengalaman dari dia masih muda kan ya? Dari muda dia kan pemburu harimau. Bukan karena ilmunya aja yang bagus, tapi dia punya skill untuk memburu harimau. Jadi memang dari dulu Kang ini kulit harimau itu memang dijual bisa Dari zaman dulu. tapi kan istilahnya enggak dijual dengan uang, ditukarkan Oh, barter barter. tukar Beras ditukar dengan barang. Itu kalau kulit harimau mahal berarti ya. ya kayak zaman sekarang tetap ada nilainya agak tinggi. Tinggi dari Apalagi zaman sekarang kan langka. hanya di tempat-tempat tertentu yang masih ada harimau. Dan itu pun acara itu pun Mas ditutup oleh pemerintahan Hindia Belanda Pada tahun berapa itu kan? sekitar tahun 61 kalau nggak salah, 1961 ya. Itu ditutupnya karena apa? Karena harimau sudah mau habis, mau punah. Terima kasih untuk Mas. Mas, ya kurang siji Mas. Kurang Aduh. Iya, iki mosok nek aku gitu. Enggak digene iki barisa lah digene Lah piye? ome iki enggak diget nih. Teh gubruk lho. Nah, sudah punah harimaunya stop karena di situ dituliskan mulai sekarang harimau itu binatang langka. Kalau itu kan apa yang saya pernah dengar itu kalau nggak salah tahun 1910 kan, itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan apa istilahnya undang-undang perlindungan terhadap harimau atau mamalia dan burung-burung liar kan. Kok tadi 1961 ya? Ya, Penutupan. 1961. Jadi sebelum itu mungkin kan? Kan sudah ada, jadi gini loh Mas, kayak undang-undang istilahnya belum seluruh orang mengetahui, jadi dikuati lagi gitu. Berarti tahun 1961 itu udah resmi ditutup, Tapi belum kuat seperti yang 1910 itu. Iya. Kan zaman dulu cuma woro-woro. Kayak sekarang tuh menteri reshuffle kayak gitu ya. Kalau sekarang kan sudah udah nasional sekarang. Iya, skala nasional langsung. Berarti Tes. 1910 Oh, itu matur masih suwun, apa ya? Mas. Istilahnya Itu pun belum kuat banget loh Mas. pembuatan pertama Oh, istilahnya. itu pun belum kuat seperti sekarang ini. Masih banyak orang berburu harimau. Istilahnya masih ada yang berburu harimau secara sembunyi-sembunyi Legal macam sekarang. Balik lagi Mas ke napi yang tadi, mungkin teman-teman juga penasaran berapa kali menang, maksudnya berapa kali tanding sampai ya apa ya benar-benar sampai Mbah Suro itu sampai merasa kelelahan, terus aku udah gak kuat lagi. Kalau kayak Mbah Suro sudah satu Mas, itu harimau satu. Jadi kalau sudah harimau satu itu kalah sudah.
sudah selesai. Ya sudah selesai. Terus itu nasibnya Mbak Suro langsung dibebaskan atau Ya enggak mas. balik lagi Tidak di- balik lagi. di tahanan ya. Terus besoknya misal ada tamu datang lagi juga Mbak Ya, Suro ya, lagi iya. Enggak selalu Mbak Suro. Ganti-ganti Ganti-ganti. napi kan berarti ya. Kalau Mbak Suro terus yang menang. Karena banyak napi ganti-ganti. Berarti Mbak Suro sendiri selain dia sakti, dia punya skill atau teknik teknik. Dia mengerti logatnya harimau. Nah, Kalau badannya miring kemana ini mau rekam kemana dia tahu dia. sebelumnya Mbak Suro berarti banyak kan yang jadi korban harimau itu sendiri ya. Banyak kan. Kayak berarti alun-alun itu udah sarang apa ya? Nah, istilahnya pembunuhan. Nah, pembunuhan tapi Kalau- dari Kalau ngomongkan pembunuhan kan, semua daerah itu tetap ada pembunuhan. Tapi kalau di alun-alun kita itu punya cerita berbeda. Kalau di Alun Blitar itu kan orang dimusuhkan harimau ceritanya. Berarti kalau kita datang ke alun-alun Blitar, istilahnya kita mau mediasi atau melihat secara baik itu bisa lebih jelas kan ya. Lebih jelas. Oke, sedulur ngopi dulu. Misteri alun-alun Blitar. Bagus. Gimana Om? Kan jadi ini yang mengadakan acara rampokan macam itu siapa? Jadi gini ya Mbak Risa ya. Pencetus acara yang rampokan macan di Blitar itu gini kan. Itu diprakasai oleh Patih Jayadikdo. Partai Jayadikdo sendiri itu dari mana kan? Asal muasal Patih Jayadikdo itu dari Kesultanan Solo. Dari Solo. Dia laris istilahnya merantau lah, merantau ke Blitar itu dengan istilahnya atasannya atau pemimpinannya Pangeran Diponegoro. Berarti dia sejarahnya itu dari Pangeran Diponegoro Nah, juga Pangeran terkait. Diponegoro sama Patih Joyo. Jayadikdo. Dan Jayadikdo pun ya makamnya di Blitar juga ya. Oh, dimakamkan di Blitar juga. Di Iya. ada kalau kita cari ada ya makam gantung Blitar. Oh, itu makam terkenal di Blitar yang gantung itu kan. Masalahnya Patih Jayadikdo itu nggak bisa, kalau nggak digantung nggak bisa mati itu kan. Itu matinya gimana maksudnya? Sensasinya. Sejarahnya mungkin teman-teman juga penasaran nih ya. Sejarahnya Patih Jayadikdo itu sejatinya seperti apa? Maksudnya kok bisa sampai meninggal? Jadi gini ya Mas Ida. Dulu Patih Jayadikdo itu tinggalnya di Solo sana, Solo. Kenapa beliau dinamakan Patih? Masalahnya ayahnya juga dulu Patih di Solo sana. Di Jayadikdo itu terasing, dia bertambah di sebuah gua. Akhirnya dia dapat wahyu lah kalau zaman dulu. Dapat wahyu ilmu Pancasona. Pancasona. Yang kayak Ramayana kayak Ya, gitu ya. jadi dia kalau menyentuh tanah ya hidup kembali. Nah, ada darah menetes dari tubuhnya Ke menetes tanah, ke bumi, hidup dia lagi. hidup lagi. Jadi mungkin beliau umurnya ya panjang juga. Jadi mungkin udah usianya udah tua, terus akhirnya beliau mungkin berpesan sama istilahnya kerabat terdekat atau orang yang sudah dipercaya sama beliau untuk Jika dia meninggal, suruh menggantung makamnya dan tidak menyentuh bumi. Tapi kan kalau kita lihat dari segi makamnya nih ya, Mas, di sana kan kita nggak tahu ini makamnya yang mana kok tetap masih kondisinya ya kayak makam biasa di bumi kan itu prosesnya gimana? Jadi ada sekat dari tanah ke makamnya terus ada Oh gini tuh Mas Id. Di bawah, jadi kayak dikasih anjang-anjang gitu. Oh. Jadi tinggi kira-kira 2 meter. Jadi ya tiang 4 baru dia di atas sini. udah digantung di tetap rumah digantung. Rumah digantung, Tetap oh. digantung. Cuma seakan-akan kita lihatnya ya nggak digantung, aslinya Memang digantung, di makam saya digantung ya. Digantung, ada tiangnya 4 gini. Hmm. Baru di atasnya ada kayak itu apa?
Kayak peti. peti, baru di bawah ya biasa sebenarnya ya ada patok makam gini tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya di bawah. Di bawah malah Nggak nggak ada ada. apa-apanya. Karena jasadnya ada Di atas Di tidak atas ada. ya. Dan beliau sendiri waktu memprakarsai rampokan macan di Blitar ini, beliau istilahnya mengadakan itu dari tahun berapa kan? Istilahnya acara rampokan Karena macan itu rampokan macan di Blitar. itu kalau tidak salah dari 1880 dan ditutup oleh Hindia Belanda 1910. Oh iya iya. Berarti cukup lama juga kan Lama. beliau mengadakan acara Iya, lama. ritual rampokan macan itu ya. Lama. Jadi memang beliau itu sama pemerintahan Hindia Belanda pun, sama pemerintahan Kesultanan Solo pun, sama Kesultanan Mataram pun Ya. memang disegani beliau. Yang cukup terkenal kan Iya. itu ya. Karena dia paten Terus dia punya ilmu yang tidak bisa mati. dan cara memakamnya pun dengan cara digantung. Itu pun sempat kontroversi ada di saya pernah baca juga kontroversinya gini. Di atas itu cuma pusakanya aja. Oh, dari Berarti bukan versi-versi jenazahnya. Oh, kalau cuma istilahnya gamannya aja loh, itu ilmu tanpa gaman, masa ada gamannya di sana? Berarti ilmu beliau itu ilmu dari Badannya sendiri. Jadi yang ya memang di atas itu ya memang jasadnya. Jasadnya berarti Ya, di atas itu memang berarti nggak bisa lapuk mas. nggak bisa mas. Jadi Jasadnya tetap kondisinya utuh. Beliau untuk sampai sekarang tuh kalau mau minta. Berarti umpamanya kan ini, umpamanya beliau ada orang istilahnya orang iseng-iseng atau orang jahat itu mengambil jasad beliau dan diletakkan di tanah. Ya, hidup Apakah lagi. bisa hidup lagi? Hidup lagi. hidup lagi. Berarti hebat ya. Atau mungkin gini kan, kalau orang zaman sekarang ada nggak orang yang punya ilmu seperti beliau? Ya sebenarnya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tetap ada. Tapi kita tidak tahu zaman dulu sama sekarang kan sudah beda. Dari masa itu ke sekarang Ya. memang istilahnya kebutuhan itu sudah berbeda. Beda. Kalau zaman dulu ya memang mas kok kalau kita mau jadi preman tidak punya ilmu ya Percuma. tumbang. Siapa yang kuat dia yang menang. Sampai ada kata-kata dari sang proklamator, merdeka atau mati. Sudah dua itu aja kata. Hidup atau mati. Ya. Dan ini lagi kan pada masa pemerintahan pemerintahan siapa istilahnya di bawah pimpinan siapa di Blitar itu Patih Jayadigdo itu. Oh itu istilahnya bupatinya di pas ada rampokan macan Blitar itu bupatinya Bupati pertama. iya bupati pertama Aryo Ronggo Hadinegoro. Jadi itu bupati kalau zaman dulu adipati kan ya. Ya Istilahnya zaman sekarang bupati. masih di bawah patih itu. Bupati itu masih di bawah patih mas. Bupati. Berarti atasannya itu Patih Jayadigdo itu. Iya. Berarti bupati di Bawah Patih. Tapi karena adipati itu sebagai pemimpin di Blitar, Di lokasi Blitar ini. sangat seru juga Blitar ya. Ada macam-macam. Ya. Ketika gini mas, Aryo Ronggo. Ya, Raden Aryo Ronggo Hadinegoro itu. Nah, itu kan pasti juga atas persetujuan dari patihnya Jayadigdo Ya. kan. Patih. Adanya rampokan macan. Nah, pas waktu itu yang apa ya, katakanlah dia nyuruhnya kepala sipil. Kalau sekarang itu kayak kepala penjara. Penjara. Itu siapa? Maksudnya yang mengeliminasi yang orang ini yang Beliau menyortir. sendiri. Beliau sendiri. Langsung yang beliau sendiri. Berarti bukan dari kepala penjaranya. Bukan dari Jayadigdo, Patih Jayadigdo Berarti sendiri. yang memilih Langsung. napi untuk diadu dengan macan itu langsung dari patih Langsung dari dari patih patih. itu sendiri kan ya. Kira kalau
ada utusan yang untuk sortir, oh orang ini harus jadi bahan atau apa? Enggak, Enggak. itu karena beliau yang memprakarsai dan beliau sendiri yang memilih Iya. napi untuk diadu sama Harimau. Harimau itu paling berat kejadian, maksudnya napi paling berat itu napi yang seperti apa pas waktu itu loh, pas Rampokan Macan itu. Maksudnya Kasus tetap pembunuhan mas. tetap pembunuhan. Zaman dulu napi itu tidak ada mas ya, nyuri ayam, nyuri kerbau tidak ada, semua pembunuhan semua. Istilahnya kalau zaman sekarang Perampokan, kasus-kasus berat pembunuhan, perampokan, pembunuhan sudah. Kasus yang berat tuh. Begal itu selalu ada pembunuhan. Dan pasti itu yang jadi sasaran untuk Rampokan Nah, Macan. perampokan Macan Blitar itu. Kenapa kok? Maksudnya kalau dilihat dari segi alam, dari segi lain-lain kebutuhan, zaman dulu kan termasuknya murah dan alam juga banyak. Kita mau apa-apa tinggal ambil aja, kayak kita hidup di desa lah. Beda kalau sekarang kan apa aja uang dan lain-lain kan. Kenapa kok dulu harus ngerampok gitu? Ya memang Apa kehidupan zaman dulu emang kayak gitu, kejam. atau zaman dulu memang belum ada lapangan pekerjaan. Satu itu sebenarnya nggak ada lapangan pekerjaan, nggak perlu juga zaman dulu mas. Asal bercocok tanam ya bisa sudah. Istilahnya kalau zaman dahulu kehidupan bertani gitu kan ya. Jadi merampok itu juga hanya untuk berpoya-poya juga loh kan. Istilahnya hanya untuk dimakan. Ya, zaman dulu berpoya-poya juga ada. Mungkin Mbak Risa ada yang mau ditanyakan coba. Kalau zaman dulu kan masih banyak harimau liar lah istilahnya ya. Iya. Itu sebesar apa kan harimaunya zaman dahulu itu? Sebesar anak sapi itu loh mas. Istilahnya zaman pedet. Iya. Wih, berarti cukup besar juga kan ya? Besar juga. Jadi ini mas, harimaunya itu sebelum diadu sama orang itu dibiarkan dulu, biar lapar dulu. Oh, nggak dikasih Nggak makan. kasih makan sampai 7 hari atau 9 hari nggak kasih makan. Istilahnya dipuasakan dulu biar dia lebih liar atau Lebih lebih lapar. lebih galak ya kan. Itu tim pemburunya sendiri juga ada berarti. Ada banyak itu prajurit itu mas. Oh, dari prajurit Yang memburu macan itu istilahnya dikumpulkan untuk diadu sama napi-napi yang Tapi yang paling galak, istilahnya yang paling kuat, ya, istilahnya harimau yang paling galak itu malah yang perempuan. Yang habis melahirkan dua itu yang galak, itu yang paling galak itu kalau diadu. istilahnya harimau yang masih punya anak kecil gitu kan ya. Ibunya Ya. harimau itu kan katanya sampean itu kan yang galak itu perempuan. Nah, yang perempuan itu kalau ada namanya nggak sih itu maksudku? Ada setiap harimau kalau misalkan kita mau berburu atau kita pelihara pasti kan dikasih nama atau siapa kayak gitu kan ya. Nah itu yang perempuan, harimau perempuan itu apa ada namanya? Kok katakanlah dalam siklusnya Rampokan itu kan pasti ada satu harimau yang paling kuat daripada harimau lain. Pasti kan ya, Nggak ada namanya mas. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah Harimau gitu aja. Beda kalau zaman sekarang Peliharaan, kalau itu luar peliharaan. ya, termasuk hewan liar dulu ya. Hmm, Beda di zaman sekarang setiap di mana bahkan di kebun binatang atau dipelihara sendiri pasti dikasih nama. dikasih nama. Karena kan juga ya sekarang kalau kita pelihara hewan langka aja harus Kasih ada nama. surat-surat nama Ya, dan sertifikat. lain-lain. Nah, itu kan. Dan namanya sendiri kalau zaman sekarang mirip seperti manusia ya. Nah itu loh, malah keren-kerenan harimau binatang gitu daripada kita. Ini kan saya lihat tadi saya nembus ke apa itu ke alun-alun Kota Blitar, kok masih ada istilahnya sosok orang
orang paling kuat, orang paling cerdas yang diadu sama harimau dahulu. Itu kan Mbah Suro bener nggak ya? Iya, Mas Suro. Apa beliau bisa ditarik dimasukkan ke barisan sebagai mediator dan Bisa. kita bisa mediumisasi dengan beliau? Bisa. Atau Mbak Sura sudah ada di sini atau bagaimana? Belum, masih di sana. Oh, masih di sana. Oke, sebelum Nusantara sambil menunggu Kakang Joko Umbaran memanggil beliau atau Mbah Suro, kita bisa ngopi-ngopi dulu. Sambil saya Persiapkan mental Mbak Risa. Ya, siap ya, nggak bisa ya. Oke. Rayu, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Nuwun aku aku bingung. Mbak mboten napa-napa nggih kula mboten saged basa sing halus kira guyon. Sithik mboten napa-napa nggih. Ampunten. Mbak. Niki kula sak ada rencang ambek nyuwun sewu nggih narik panjenengan. Kula tarik mriki akhirnya ambek nyuwun sewu nggih sepurane kang kata. Lek wonten kita tentu omongan sing boten bener lan boten tepak. Kalaken boten bener kula nyuwunaken pangapunten. Ya niki ngeten, Mbah. Ajeng tangglet niki rancang-rancang niku. Pripun, Mbah, ceritane rampokan macan rumin jamane jenengan, Mbah? Oh, dipaksa. Dipaksa. Jadi dipaksa urip apa mati ngono, Mbah? Oh, Ngoten niku pas zamane jenengan tiangin apa kata Mbak? Setiap pagelaran katakanlah Sing delok apa sing delok napa rame terus pengikuti napa nggih kata sing di kasarane napa niku sing diadu lah kali harimau ini. kata 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 sing ninggal. Ngapunten, Mbah. Kagem panjenengan piyambak napa gadah ilmu khusus damel ngadepi macan napa pripun wonten, Mbah? Oh, iya. Nuwun sewu, Mbah. Ilmu napa Mbah ingkang jenengan damel? Jenengan ageng rumiyin. Apa, Mbah? Oh, saking badanipun jenengan piyambak. Mbah niki ngapunten kula ajeng tangkep sejarahipun jenengan kok saged napa niku sampai masuk penjara terus sampai di dalam apa didu ngoten niku pripun ceritane niku Riyen pripun, Mbah? Riyen pripun Lek saru nggih boten sah diomongi. nggih cuma penasaran mawon niki kan lari-lari kan namung mengungkap sejarah ngoten lho Mbak. Tapi dhisik iso nih dhisik mlebu penjara di penjara iki nopo, Mbah? Maksudnya iki kesalahane opo? Begal. Boten ono Mbah nggih. Boten ono nggih tanglet ngoten niku. Nggih. Jadi Cak Nom ben ngerti oh lah begal iki jaman dhisik ya pangah di penjara, jaman saiki ya pangah di penjara gitu, Mbah. Jadi sedulur Nusantara ini ben ngerti oh ngene iki jaman dhisik tetap hukum tetap berlaku biar nggak sekuat sekarang tetap berlaku. Ini mbok pilih
asal semerep ilmu nopo Mbak punika Mbak? Ingkang saking badanipun panjenengan piyambak. Oh. Sedulur papat limo pancer. Ilmu wong Jawa kan dhisik. Lah nggih. Berarti Kabeh wong duwe Mbah nggih. Oh, berarti sama seperti yang anu Kang ya, ilmu beliau Ya banyak tetap dari orang Jawa dulu. orang Jawa dahulu ya. Kebanyakan tetap sedulur papat limo pancer dan saking badan itu yang ada kalau orang Cina menggariskan sio-sio gitu Mas. Jadi dia ilmu dia punya memiliki ilmu macan, ilmu harimau. Kalau sekarang harimau putih apa gitu Mas. Kan ada ilmu harimau putih, ilmu apa. Berarti ngapunten Mbah niki. Berarti wonten istilahnya wonten unen-unene piyambak nggak Bu ya? Ilmu menika. Iya Pak. Unen-unen ilmu. Saking ilmu Dungane ilmu wonten napa mboten? Dungane ilmu Pak. Oh salah gunane iki. Nah, nggih. Oh kadang menawa panasen lho Pak. Kadang menawa panasen awake. Oh dirantai. Ngantos sak menika jenengan dirantai Mbah. Gambarannya. Ya wis. Ya ngoten niku sampai jenengan nggih ngambutan nggih ninggale pripun kok. Napa ninggale teng penjara niku pas kejadian rampokan napa di luar penjara niku napa pripun? Sensor bicara. Tasik nang biru penjara. Berarti keadaan tasik nggih dirantai niku jenengan. Sepuh. Pun sepuh. Jadi saking keranten sampun yuswanipun kathah pun sepuh. Oh, wis ana. sampun wancine. Yo tahu dicakar macan barang, Mbak. Dicakar macan ya tahu, kecakar nek cakarne. Oh, gitu. Ya niki nyuwun ngapunten malih, Mbak. Nang sak menika makamipun panjenengan teng pundi, Mbak? Di makam itu Budi. Oh, Blitar. Teng Blitar ya. Ten makam umum napa ten tempat piyambak jenengan? Umum. Makam umum. Pun ketumpukan ngoten nggih, Mbak. Wah. Lah ngoten niku keluargane jenengan pripun, Mbak? Maksudnya Keluargane pundi, Mbak? Jadi yang Budi Blitar Budi. Oh, Blitar kene. Ya, jenengan asli Blitar, Mbak nggih. Oh, perantau. Oh, asli Blitar. Riyen niku kondisi Blitar pas jenengan napa tasik dereng mlebet penjara niku tasik kowota ngoten nggih, Mbak. Blitar niku kondisine Jarang omah. jarang omah ngoten lho. Walas. Niku wau kan terus jenengan kan pengalaman, berarti jenengan kan saderengipun mlebet penjara niku pun kathah pengalaman teng alas katakanlah Harimau lah. teng kalih harimau niku berburune daerah pundi mawon, Pak? Daerah Sugiharto ada mau berburu. Oh, sekitar Blitar niki. Sekitaran kota mriki nggih. mau dijebak apa mau nganu Mbah, mau dijebak apa terakhir langsung gelut langsung ngono. Berarti Blitar mriki rumiyin tasik kuatah Mbak Macan nggih. Dari kan damel senjatane napa to, Mbak? Gelut langsung ngoten. Tombak napa? Tombak niku nggih. Nger. Kulo nggih. Ngopi ya, Mbah, ngopi. Rokok. Sedulur papat limo Kinaran, Mbah. Nggih nyuwun ngapunten lho Mbah niku kula sak kadang rencang iki penasaran kedadosane rampokan macan teng Blitar iki kok panjenengan
istilahnya paling kuat teng gitar iki ngoten lho. Terus kula sakadang renan penasaran. Ini enak sing angel macane angel lho enak mbah sing golek nemen ya enak. Si sampean tau alami. Oh. Saking pengalaman jenengan niku Mbah nggih. Oh, nggih. Pun ngertos gerak-gerike ngoten nggih. Apa lagi? Pinten anu Mbah jenengan Arien? Berapa kali pertandingan ngoten niku Mbah jenengan kali macan Dua macan iki ping piro ae, Mbak? Ping piro? Nek ditung kurang. Ping 3. Ping 3 niku menang sedanten Mbah jenengan nggih. Enten barengane jenengan apa mboten Mbah ngoten niku? Maksudnya setelah jenengan enten sing didumale napa pun selesai acara jenengan Oh, berarti namung ping sepindhah niku Mbah nggih. Wis sampean wis ngalahne wis yo. selesai berarti. Oh, saderenge jenengan berarti pun wonten sing kalah ngoten nggih. Berarti jenengan terakhir ingkang ngalahaken macan menika. Sekali pertunjukan ngoten niku tiyang pinten, Mbak? Pas acara ngoten niku misale saderengipun jenengan kan terakhir to niku. Tiyang pinten sadereng. Ngarepe sampe ngono sampe tak urung. Nggih. Oh, loro. Jadi telu sampean ya. Sing kalih niku kalah Mbah kalih macan iki. Oh, berarti zaman rumen nggih dikupeng prajurit atau Mbah nggih. Terus zaman rumiyin persiapane macan itu berarti kathah Mbah nggih. Wah. Anu pate. Anu jadi dikdo ya keren. Jenengan riyen apa sing milih nggih Pak Tejo niku, Mbak? Sing Sing milih damel tanding macan sapa? Oh, adipati pertama rumiyin. Raden Mas Haryo. Berarti langsung saking Adipati riyen nggih, Mas. Jadi napa rampokan macan niku sing merakarsae nggih Patih Jayadikta niku Mbah nggih. Nah, napa niku napine kasarane bahasa sekarang niku kan napi ngoten. Napine sing dipilih niku napa mawon, Mbah? Napi sing berat napa lek sakniki kan katanya napi koruptor to paling berat niku. Lek kadut lene saniki kasusé napa balik zaman rumiyin. Nggih, kasus Pembunuhan apa? Pembunuhan. Mata ini rampok ngoten niku Mbah nggih. Sajake wis kademen, Mbak. Wis kademen. Oh, rambut ya wis. mboten napa-napa nggih, Mbah. Niki namung lare-larenan nggih masyarakat umum lah katakanlah niku ben ngertos anu sejarah Iso iku gitu Mbah. Nyuwun ngapunten sakadang rencang wau anu napa manggil jenengan dipun takon-takon iki betul napa to, Mbah? Enggak apa-apa, Lur. Enggak apa-apa. Bener nang Joko Umbaran. Kalian anu Mbah niki tim Joko Umbaran 57 ngontonaken konten YouTube niku lho Mbah nek jaman sakniki. Ben genah sejarah Blitar iki piye Mbak? Ben gak dikubur. ben mboten Sejarahnya kersane mboten mati lah Mbah. Ben parah terus enak sejarah. Zaman rumiyin sing paling terkenal niku sinten Mbah? Kan sebelum adanya Bung Karno lho niku. Dereng nate pirsa Mbah nggih jenengan. Berarti wis cara zaman lawas. Kagak kawak. jenengan riyen apa anu nggih, Mbah? Tumut perang kali
Londo. Londo. Soalnya kan nggih Jangan sejarah jajan. zaman penjajahan kan masyarakat nopo larina meniku ngertose semua orang di Ayo, Nusantara katakanlah niku musuhi Belanda. Jenengan nopo nggih tumut? Ora perang ora. Ora. Oh, mboten. Oke. Mbah Yus, nggih ngoten mawon nggih, sepuro nek kula wonten salah Mbah nggih. Kula aturi langsung nggih. Nggih. Nggih, kula sakadang rencang nggih sepuro nek salah Mbah nggih. Njupuk sampean. Nggih, ngoten mawon Mbah nggih. Kula langsung nggih. Nggih. Itu ya kan ya, itu ya di Mbah Suro yang kita panggil ya. Masih ini ora gambaran-gambaran Kondisi apa? ini gimana? Kondisi Gambarannya apa? Jadi waktu masuk ini kan mas kayak di banyak orang sembunyi gitu ya. Oh, berarti Oh, kayak alun-alun biyen. Prajurit apa Pak? Selingi orang prajurit. umum ya Prajurit, oh, iya. Posisinya kayak diikat gitu. Di rantai. Di Di rantai Mbah Suro. Dianya sambil megang tombak. Berarti Mbah Suronya itu dipersenjatai dengan tombak, Tapi tetap di tetap di rantai. Jadi selain dia mempunyai kelebihan, berarti dia banyak pengalaman untuk membunuh harimau itu Bang ya. Di tempat lokasi itu selain prajurit dari pemerintahan, katakan dari Adipati ya, bawaan Adipati itu penggawa Adipati sama kerajaan itu ada nggak pasukan dari Belanda atau dari mana? aneh nggak Pak sama pasukan kok Itulah Belanda. orang-orang Belanda yang menonton. Ada tapi kayak enggak punya. Oh, enggak banyak. selain pengawal selain wong pentingnya ini dari Belanda. Berarti istilahnya tamu-tamu. Kebanyakan kayak prajurit semua sama yang nonton. Mungkin teman-teman juga penasaran kan, kita cari sejarah-sejarah di buku, di internet atau dan lainnya itu tentang rampokan yang di Blitar itu nggak tahu ini sejarahnya gimana sih. Nah, sedikit lebih jelas ini tadi ada beberapa sejarah, sepenggal sejarah tentang rampokan di Atau Blitar. macan Blitar. Nah, bisa merasakan dari hati Mbah Suro tadi, apa dia merasa tertekan atau berontak atau gimana? Ya apa ya mas, kayak biasa gitu emang dia tuh apa ya, Sudah. linanin Oh, Sudah karena kebiasaan. kebiasaan. ngadepi macan tuh kayak wis Tenang, tak. tenang. Jadi Karena dia sudah banyak pengalaman, jadi dia nggak merasa takut. wis kayak pacare lah ibaratnya masane jadi santai. Nggak konconi. Oke kan? Waktu sudah cukup larut, lanjut atau cukup sampai di sini? Oke ya, seluruh Nusantara ya, ini sedikit pesan dari si Gaib tadi saya sambung ya, dari saya dapat dari Pate Jodiko tadi ya. Itu kudu wani, Kudu wani. Harus berani ya. kudu wani, apa sing mau pikirin cita-cita ya, kudu wani, apa sing cita-citamu sing arep mau gayu. Istilahnya kudu wani nggak yuk apa sing kok karne. Nah, harus berani apa yang menghadapi apa yang kamu pikirkan. Oh, aku harus ngene kok iki kok enak apa kudu wani. Istilahnya harus tatak lah. Siap menghadapi apa yang kita hadapi di depan sana dan itu yang kita cita-citakan itu apa dan kita siap menghadapi di depan sana. Oh, gitu. Apa yang menghalang jalan untuk cita-cita kita. Terus jangan mudah menyerah. Oke, itu aja Cukup dari pesan istilahnya pesan dari beliau gitu kan ya. Mungkin berguna bagi Sedulur Nusantara Nusantara juga dan untuk kita semua di sini. Oke kan?
Oke ya. Saya kira sudah cukup, silakan ditutup. Oke, sedulur Nusantara ya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oke, cukup. Kita akhiri sampai di sini acara rampokan Macan Blitar dengan sepenggal kisah ya Mas ya. Ya. Dari Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, Rahayu, semangat.